Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Putri Dianti, NIM 31118010 dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan evaluasi tablet kaptropil menggunakan amilum umbitalas dan HVMC yang dimodifikasi sebagai pengisi dan pengikat metode gempa langsung. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Penggunaan amilum sebagai bahan pengisi dan pengikat memiliki peranan penting dalam pembuatan sediaan tablet. Namun, pemanfaatan amilum masih memberikan hasil kerapuhan dan kekerasan yang buruk pada tablet. Untuk memperbaiki hal itu, maka dapat dilakukan modifikasi fisika dengan pregelatinasi dan koproses terhadap amilum. Bahan aktif yang digunakan adalah kaptropil, obat hipertensi dengan dosis kecil yang diproses dengan teknik gempa langsung. Untuk tujuannya, untuk membuat dan mengevaluasi sediaan tablet kaptropil menggunakan amilum umbitalas dan HPMC yang dimodifikasi sebagai pengisi dan pengikat pada metode gempa langsung. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada alat dan bahan, ada umbitalas, kemudian kaptropil, kemudian mikrokristalin selulosa, pH 102, HPMC K15, Primogel, aerosil, dan magnesium stearat. Yang kedua yaitu ekstraksi dan koproses. Amilum umbitalas yang sudah dikupas dan dipotong kecil ditambahkan garam dapur atau NaCl sebanyak 100 gram per kilogram. Kemudian diparut. Hasil parut tersebut ditambah dengan air 1,5 bagian lalu disaring hingga mengeluarkan air berwarna putih atau eksudat dari talas. Air hasil perasan didiamkan selama 1 kali 24 jam hingga mengendap. Kemudian endapan diopen pada suhu tidak lebih dari 45 derajat hingga kering dan menjadi amilum. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan tablet. Pembuatan tablet kaptropil menggunakan metode gempa langsung dengan mesin gempa single punch. Metode gempa langsung memiliki keuntungan sebagai cara produksi tablet yang paling mudah dan efisien. Penelitian ini menggunakan amilum talas hasil pregelatinasi sebagai bahan pengisi. Selanjutnya yaitu evaluasi serbuk. Evaluasi serbuk yang dilakukan pada uji ini yaitu uji waktu alir dan sudut diam. Uji ini dilakukan untuk mengukur kecepatan alir serbuk melalui corong. Sebanyak 60 gram serbuk sampel dimasukkan ke dalam corong uji waktu alir. Waktu alir serbuk dihitung dengan menggunakan stopwatch. Kemudian dihitung diameter dan tinggi tumpukan granul. Evaluasi tablet. Untuk yang pertama ada uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan terhadap tablet yang telah dikempa. Sebanyak 20 tablet dimasukkan ke alat uji kekerasan satu persatu. Kemudian uji kerapuhan. Dilakukan pada 20 tablet dan dibebas debukan. Pengujian dilakukan selama 4 menit pada kecepatan 25 putaran per menit dibandingkan dengan bobot sebelumnya. Kemudian uji keragaman dilakukan dengan menggunakan 20 tablet yang diambil acak, lalu ditimbang satu persatu, kemudian rata penimbangan ditentukan, dihitung persentase penyimpanan tiap bobot tabletnya, lalu dilakukan uji keragaman ukuran terhadap 20 tablet. Kemudian uji waktu hancur dilakukan dengan memasukkan 5 buah tablet ke dalam alat uji atau yang bernama RWK. Kemudian uji disolusi dilakukan dengan alat uji RWK DT706-2 dengan tipe dayung. Tablet dimasukkan ke dalam alat disolusi yang berisi HCl 0,1 N sebanyak 900 ml pada suhu 37 derajat dengan kecepatan pengadukan 50 rpm selama 30 menit. Kemudian penetapan kadar bahan aktif dilakukan dengan mengambil 20 tablet, kemudian digerus dan ditimbang setelah 100 mg kaptropil. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Tablet yang sudah dilarutkan kemudian diambil 0,8 ml, lalu diencerkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 10 ml, kemudian dibaca dengan spektrofotometer. Kemudian ada formulasi tablet kaptropil, bisa dilihat pada PPT di sini. Terdapat 5 formula. Ada kaptropil, MCC pH 102, amilum modifikasi, primogel, aerosil, magnesium stearat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Untuk yang pertama, evaluasi serbuk. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kecepatan alir dari seluruh formulasi sangat bagus dan lebih dari 10 gram per detik. Kecepatan alir akan mempengaruhi kecepatan granul mengalir pada hover menuju lubang dye di dalam mesin keempat tablet. Hasil yang didapat dari sudut diam bisa dikatakan baik karena sudut diam seluruh formula kurang dari 30 derajat. Sudut diam terendah yang menggambarkan sifat alir terbaik justru dimiliki oleh serbuk yang mengalir paling lambat. Serbuk yang mengalir paling cepat atau pada formula 1 justru memiliki sudut paling besar. Amilum modifikasi kemungkinan lebih menyerap kelembaban dari udara dan terjadi peningkatan kohesivitas serbuk sehingga dapat memperburuk sifat alirnya. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Yang pertama ada uji keragaman bobot. Hasil evaluasi dari uji keragaman bobot ditunjukkan dengan perolehan nilai CP dari kelima formula kurang dari 5% dan tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 7,5%. Nilai SD dari kelima formula menunjukkan hasil pengukuran bobot tablet hampir dikatakan seragam karena eksipien dari kelima formula terutama amilum modifikasinya memiliki bentuk granul yang sama. Kemudian ada uji keragaman ukuran. Secara umum, ukuran tablet seluruh formula, baik itu diameter maupun ketebalan telah seragam. Kemudian, uji kekerasan. Seluruh formula kecuali formula 5 memiliki rentang kekerasan tablet 4-6 kg. Hasil uji menunjukkan bahwa kelima formula memiliki perbedaan hasil kekerasan pada tiap formula dengan menggunakan tekanan gempa yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi konsentrasi amilum hasil pregelatinasi dengan MCC pH 102 mempengaruhi kekerasan tablet. Sementara itu, formula 5 dengan hanya amilum coproses sebagai pengisi hanya menghasilkan kekerasan yang rendah. Selanjutnya yaitu uji kerapuhan. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa amilum modifikasi yang ditambahkan HPMC dapat meningkatkan kompaktibilitas tablet. Nilai kerapuhan yang dihasilkan sebanding dengan amilum termodifikasi. Hal ini kemungkinan terjadi karena ada HPMC yang merupakan polimer dengan daya ikat kuat. Selanjutnya yaitu uji waktu hancur. Hasil pengujian waktu hancur tablet seluruhnya di bawah 15 menit, kecuali formula 5. Formula 5 memiliki waktu hancur yang lama karena HPMC yang ada dalam amilum coproses akan membentuk lapisan hidrogen jika berinteraksi dengan pelarut atau cairan. Formula 5 hanya terdapat amilum modifikasi dan tidak ada MCC pH 102. Pada formula lain terdapat MCC pH 102 yang membantu disintegrasi tablet karena selain fungsinya sebagai pengisi, bahan tersebut juga bertindak sebagai disintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan waktu hancur pada formula 1 yang sangat cepat karena tidak ada penggunaan amilum termodifikasi. Nah, untuk hasil yang jelasnya bisa dilihat dari tabel 3. Selanjutnya yaitu penetapan kadar kaptropil. Tablet kaptropil dipersyaratkan mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% jumlah kaptropil. Seluruh formula diperoleh hasil penetapan kadar sesuai dengan persyaratan. Tidak terdapat pengaruh bahan pengisi terhadap perolehan kadar. Nah, untuk hasilnya dilihat dari tabel 4. Untuk formula 1 kadar kaptropil 96,67 kurang lebih 0,57%, kemudian formula 2 95,45 kurang lebih 0,99%, formula 3 97,88 kurang lebih 1,71, kemudian formula 4 95,53 kurang lebih 0,73, kemudian formula 5 98,94 kurang lebih 0,80. Selanjutnya yaitu uji disolusi. Uji disolusi dilakukan untuk mengetahui kadar kaptropil yang terlarut pada waktu tertentu. Hasil uji disolusi formula 1-5 telah memenuhi persyaratan, yakni terdisolusi tidak kurang dari 80% dalam waktu 20 menit. Formula 5 tidak memenuhi persyaratan karena di bawah 80%. Hasil ini dimungkinkan karena formula 5 yang bahan pengisinya hanya amilum termodifikasi memiliki lapisan hidrogel yang menyebabkan susahnya medium disolusi menembus tablet sehingga menghambat proses pelarutan bahan aktifnya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa formula 3 yang mengandung amilomodifikasi MCC pH 102 50/50 memiliki sifat fisik tablet yang paling baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa amilum termodifikasi dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengisi tablet tanpa langsung, walaupun masih harus dikombinasi dengan pengisi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while.